Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Permasalahan hukum di negara Indonesia ini terlepas dari sistem hukumnya yang sangat menekankan kepada kepastian hukum dengan aturan yang sangat ketat pada setiap materi yang dimasukkan ke dalam undang-undang, unsur pidana, kemudian tata cara penyelesaian pidana itu di dalam hukum acara, itu sangat menekankan kepada kepastian hukum. Terlepas dari itu, masyarakatnya masih memiliki ketidakpastian hukum. Nah, di antara kasus yang ramai itu ya yang sering kita bicarakan ini, karena banyak sekali orang berbicara di sini ya. Padahal yang bertikainya itu hanya dua pihak saja, yaitu pihak pelapor yaitu Joko Widodo, kemudian pihak yang dilaporkan yaitu Roy Suryo dan kawan-kawan dengan klaster-klasternya itu. Nah, tapi ya namanya juga Jokowi ya, punya termul-termul, londo-londo ireng itu. Sekali lagi saya mau menyampaikan mengenai film yang sedang viral itu ya, yang membahas kekejian pemerintah di belakang, atau yang di belakangnya itu ada oligarki ya, yang mana pemerintahnya itu di depan oligarki. Itu sangat memprihatinkan dan kita tahu ada di pihak mana mereka itu. Jadi tidak menjadi sebuah keheranan kenapa Indonesia itu langganan jadi bahan jajahan, karena warga negaranya banyak yang bisa dibeli oleh uang, tidak memiliki ideologi, tidak memiliki jiwa kesatria, kemudian tidak memiliki jiwa cinta tanah air dan sebagainya. Dan itulah yang kita lihat sekarang pada dirinya para termul. Oke, beberapa waktu yang lalu ya, ini akan kita bahas nih. Beberapa waktu yang lalu, kalau masih ingat, ada sebuah dialog antara Ade Darmawan dengan Mas Roy di dalam sebuah acara televisi ya, kalau tidak salah di Kompas saat itu kalau tidak salah, atau iNews, saya lupa. Nah, Ade Darmawan itu mengatakan bahwa untuk penghentian perkara, karena kan mereka ngebet untuk P21 nih, itu tidak ada jalan lain kecuali Mas Roy-nya ini meninggal, atau meninggal kalau tidak salah di situ ya. Itu kan sampai diketawain tuh sama presenternya. Nah, saya kira ya narasi-narasi konyol semacam ini tidak akan laku di para termul. Ternyata masih laku juga. Karena termul yang sudah mulai waras itu di dalam permasalahan ini ya, seperti Owi Wobo dan Farhad Abbas misalkan, itu sudah mulai realistis, sudah mulai waras karena memang di sini terlalu banyak permasalahannya. Tapi narasi sakit jiwa itu dipakai oleh yang baru kemarin katanya lepas dari cekalan Komisi Penyiaran Indonesia ya, yaitu siapa ini namanya, Fitra Romadoni kalau tidak salah namanya itu, pengacara mawar kuda hitam. Padahal lebih mirip kuda daripada kuda hitam itu ya. Wah, ini bukan anda yang ngasih nama sendiri ya, kuda hitam ya, suruh siapa begitu. Kalau saya melihatnya lebih miripnya kuda hitam gitu. Nah itu. Jadi apakah ini mau dilanjutkan permasalahannya atau tidak? Karena pada sejatinya yang sakit gila di sini atau yang punya penyakit jiwa di sini bukanlah Roy Suryo, tetapi Jokowi. Nanti akan kita bahas tuh. Ada dokternya, Dokter Zulkifli mengatakan Jokowi itu mengidap kelainan jiwa. Nah, atas logika ini sebetulnya betul permasalahan ini harus selesai, harus ditiadakan atas dasar pelapornya ternyata memiliki kelainan jiwa. Nah, bagaimana? Ini kita akan saksikan dulu ya narasinya dari kuda hitam atau mawar merah. Kita saksikan nih. Nah, oke. Ini kan mereka juga menghadirkan ahli-ahli yang memang ahli kesehatan. Saya kira itu nggak ada kaitannya juga masalah kesehatan di situ kan gitu. Nah, karena di dalam ketentuan hukum acara pidana itu apabila memang seseorang itu tidak sehat ataupun gangguan jiwa, maka perkara dihentikan. Oh, bagaimana pandangan Abang Andi Kurnia? Iya, kalau semua orang gangguan jiwa, ya, ataupun kita bilanglah mengalami gangguan mental, ya, berarti kan perkaranya ini harus dihentikan. Ya, dengan kalau seumpamanya ada nih di antara salah satu dari mereka itu mengalami gangguan jiwa,
Ini dihentikan. Nah, abang gimana nih, masih menuntutnya nih? Ada nih nanti yang dapat gangguan jiwa. Jokowi megalomania bahasanya itu. Nanti Dokter Zulkifli akan bilang ya. Atau salah satunya meninggal dunia gitu, atau ada mereka yang bunuh Kalau diri soal gitu. kesehatan gangguan jiwa itu, maka dalam tanda kutip ya, saya kasih Karena dalam kan kutip, mereka bawa ahli kesehatan. Saya kan curiga juga nih, apa gunanya bawa ahli kesehatan? ya kalau Jangan-jangan misalnya untuk periksa diri mereka gitu. kalau misalnya ahli kesehatan kejiwaan tadi itu, anggaplah ya misalnya itu para tersangka ini dianggap gangguan kesehatan misalnya, atau Kalau gangguan ya. jiwa. Ini misal ini Iya. gangguan jiwa misalnya, sama-sama di penjara juga. Oh, Kan kalau sama-sama tertawa bersama ya. kan sama-sama di penjara kan. Kalau orang dianggap gila kejiwaannya, lalu kemudian berkuat di mana-mana, ngomong di publik, ngomong di media, berbagai podcast, berbagai TV nasional, kan rusak hasil informasi publik, kacau hasil Orang informasi percaya publik. sama orang yang nggak jelas gitu ya. Aduh. Satu, yang kedua, apalagi kalau bukan di penjara. Jadi sebetulnya kalaupun selamat dari penjara tindak pidana, maka bisa saja tetap di penjara, tapi di penjara karena soal kejiwaan gitu. ini ini sudah ngawur. Yang namanya tindak pidana itu adalah sebuah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang kalau dia itu sudah mengalami gangguan jiwa, dalam hal ini misalkan kegilaan, itu sudah keluar dari definisi tindak pidana. Ini kan pertanyaan analitik ya. Dia pertanyaan yang sifatnya itu studi kasus yang kasusnya tidak ada, cuman mengandaikan begitu. Ini orang ini nggak tahu siapa namanya, mengatakan kalaupun para tersangka ini gangguan jiwa, mereka tetap harus dipenjarakan begitu. Lah ya gimana, nggak bisa. Kalau di dalam fikih itu sudah bukan mukalaf, karena perbuatan mereka tidak termasuk ke dalam perbuatan yang bisa dipintai pertanggungjawaban. Sedangkan tindak pidana itu unsurnya adalah perbuatan yang bisa dipintai pertanggungjawaban. Selain di belakangnya ada mens rea itu. Aduh, ini mah udah kacau. Inilah yang saya sebut pembodohan di hadapan publik ya. Bagaimana ini mengatasnamakan ahli hukum. Misal saya bilang soal kejiwaan. Jadi sama-sama di penjara, Bang. Iya. Walaupun error gitu. Walaupun error dianggap sakit jiwa juga. Dua-duanya sama-sama di penjara. Itu. Kalau nggak di penjara kan rusak, maksudnya di rumah sakit jiwa. Iya. Karena kan di dalam ketentuan hukum acara pidana itu Ya kalau di rumah sakit jiwa namanya bukan penjara tuh Bang. Itu mah namanya apa? Namanya penyembuhan. Namanya rumah sakit, bukan penjara. kita ya nggak bilang dia sakit jiwa kan gitu. Iya. Tapi seumpamanya Tapi Jokowi yang sakit jiwa. Nanti itu juga kata Pak Zulkifli ya. ada kriteria-kriteria Ya. di dalam ketentuan hukum acara pidana itu Ya. untuk dihentikannya perkara itu, yang pertama meninggal dunia, Ya. lapor ataupun terlapor, Ya. nanti kan perkara gugur. Ya. Terus ada tidak cakap ya, Ya. tidak cakap ataupun malah lagi gangguan jiwa. Ya. Gila, orang gila kan nggak bisa dihukum juga, karena kan dia jalan-jalan udah buka baju, gitu kan, nggak mau ketawa. Ya kayak ini Iya, kalau nggak buka baju pakai baju raja tuh. Wey. Orang gila juga gitu. Bukan raja tapi pakai baju raja. Itu juga gila juga. Wey. Terus mengatakan 10 juta lapangan pekerjaan begitu. Padahal nggak ada. Terus mengatakan IKN banyak investor. Padahal nggak ada. Nah itu gila tuh. Ya. Meroket. kayak apa, tiba-tiba ketawa gitu. Tiba ketawa. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ketawa gitu. Atau mereka bunuh diri, meninggal kan gitu, itu kan nggak bisa juga untuk dipidana. Ya. Atau perkaranya tidak cukup bukti. Kalau tidak cukup bukti sih, saya kira udah ratusan bukti. Iya, iya. Apalagi nggak masuk akal. Iya, nggak masuk. Lagi kan, terus ada lagi bahwasanya perkara tersebut bukan pidana, contohnya gitu. Pelanggaran terhadap hukum acara. Itu juga bisa berhenti juga. Jangan dilupakan itu. Nah, saya kira di antara itu semua nggak ada selain gila ataupun meninggal dunia. Iya kan? Karena kuhap mengatur itu. Iya. Iya, iya. Karena saya lihat mereka ini sering tertawa-tertawa sendiri. Artinya kesempatan secara hukum, kesempatan untuk melakukan penghentian perkara itu tinggal dua tadi itu. Kalau nggak meninggal dunia, berarti gila. Makanya saya bilang, lu pilih mana? Yang mana kan? Mau bunuh diri atau umpamanya gila? Kalau gila kan harus ada keterangan surat sakit jiwa dari rumah sakit. Kalau nggak ada itu kan masih Tapi waras. kalau gila juga masih tetap masuk penjara kan?
Ya Penjara dalam tanda kutip ya. bisa aja sih acting kan kita nggak tahu. Oh, nggak ngerti lah. Gitu kan. Tiba-tiba Nah itu ketawa-ketawa sendiri itu. Aduh, masya Allah, ini pakar hukum katanya ngobrolin apa coba? dicek kesehatannya sehat, ya nggak bisa juga kan? Iya, Artinya dia tetap sehat gitu loh. sehat ya. Nah, dan waras. Oke, abang ini udah berapa bulan bang melaporkan perkara ini? Setahun lah. Udah hampir setahun ya. Udah lebih. Kan 23 April Dan mereka 2025. masih bergendang-gendang di atas telinga penderitaan Loh, korban. makanya kalau mereka bilang ada kriminalisasi, justru saya Bergendang-gendang di atas telinga penderitaan korban tuh apa maksudnya? Setahun ya. udah lebih. Kan 23 April Dan mereka 2025. masih bergendang-gendang di atas telinga penderitaan korban. Bergendang-gendang di atas telinga penderitaan korban. Tahu Petra Makanya kalau mereka bilang ada kriminalisasi, justru saya sebagai pelapor, Ya. sebagai warga negara, sebagai orang yang terpelajar, merasa saya lah yang dikriminalisasi. Ya, saya yang merasa dikriminalisasi. Kenapa? Karena kenapa kasus ini baru larut? Pertanyaannya, apakah kurang bukti? Bukti udah banyak sekali. Kurang keterangan saksi udah banyak sekali. Apakah kurang keterangan ahli udah banyak sekali? Gitu. Apa yang kemudian kurang itu sehingga proses ini berlarut-larut. Nah, sebagai masyarakat juga saya boleh dong menduga-duga. Lalu ini siapa yang bergerak itu sehingga kasus ini terjadi pelambatan? Masa sampai 1 tahun kasus ini juga belum masuk ke pengadilan? Bagi saya sebagai masyarakat umum dan pembelajar hukum ini anomali. Nah karena itu yang harusnya merasa diintimidasi itu bukan mereka, saya itu loh. Ini konyol ya. Ini karena permasalahannya nggak masuk ke pengadilan begitu. Ini adalah anomali. Betul, itu anomali. Anomalinya di mana? Kita bisa berbeda pendapat begitu. Cuman betul ini anomali. Cuman kalau misalkan sampai mengatakan seharusnya saya yang merasa dikriminalisasi. Itu mah otak didengkul, Yang namanya kriminalisasi itu adalah satu perbuatan yang mana dia itu bukan perbuatan kriminal, tetapi diterapkan kepadanya itu apa? Pasal-pasal kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Itu namanya kriminalisasi. Loh kok bisa Anda yang merasa dikriminalisasi terus Anda di sini dikriminalkan oleh siapa? Ya, kriminalisasi itu seperti ini, seperti kemarin kan rame-rame nih, kriminalisasi ulama misalkan ya. Kemudian ini kriminalisasi terhadap Roy Suryo, itu kan bukan perbuatan kriminal, itu adalah sebuah penelitian. Banyak juga yang menyatakan demikian. Tetapi diterapkan kepadanya pasal-pasal tindak kriminal. Itulah namanya kriminalisasi, apalagi sampai tersangka. Lah, kalau Anda itu diterapkan kepada Anda pasal-pasal kriminal dan Anda tidak merasa, saya mewajarkan, saya merasa dikriminalisasi, wajar itu. Tapi kalau ini warga negara nggak ngapa-ngapain, cuma ngelihat, oh saya dikriminalisasi, itu otak didengkul ya. Awas, hati-hati kalau pakai helm, jangan sampai salah nyimpen ya. Dengkul helmin, jangan otak, begitu ya, jangan otak, jangan kepala. Terus nanti kalau ada kalau ada polisi menilang gitu, Fred, kenapa kamu itu helm kok dipakai di dengkul? Nah itu bawa surat keterangan dokter, maaf pak, otak saya di dengkul, bukan di kepala. Saya lah yang merasa dikriminalisasi, peran saya sampai sekarang belum disidangkan di pengadilan. Kita mendesak itu ya. Oh saya sangat mendesak gitu. Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI. Ayolah cepat, apa yang kalian tunggu? Kalian nunggu nelpon siapa? Gitu. Kenapa kasus ini juga tidak dimajukan ke Persidangan ya? pengadilan? Itu. Jadi jangan sampai Katanya- pun terlibat juga membuat merusak hasanah informasi publik. Kalau seumpamanya ini masuk ke persidangan, apakah Bang Andi takut untuk disidangkan sama mereka? Enggak lah, justru saya Kata pengen mereka kita siap nih fight gitu. Tapi Ya. di satu sisi dia minta dihentikan. Kan susah juga kalau nih. Di satu sisi dia siap fight kata di persidangan. ya Satu sisi dia minta dihentikan melalui PH-nya. ya itu bagian dari anomali-anomali Kita diperhentikan itu gara-gara banyak permasalahan di situ. Salah satunya pelanggaran KUHAP.
itu bang, itu kan mestinya kalau ingin mendapatkan kan kepastian hukum yang paling kuat itu kan putusan pengadilan. Ya. Tidak ada kepastian hukum yang paling kuat kecuali putusan pengadilan. Jadi kita uji ya. Maka kita harus mendorong secara bersama-sama agar proses hukum terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini segera masuk ke ranah pengadilan. Walaupun sebelumnya sudah masuk ke beberapa tempat pengadilan umum maupun kan semi peradilan umum kayak gugatan-gugatan CLS di Solo, di beberapa tempat itu kan sudah ditolak gitu. Atau Masih berlangsung. Makanya Jokowi datang hadir ke salah satunya pengadilan itu. Ini kan tidak ada putusan lebih tinggi daripada pengadilan. Betul, itu berkekuatan hukum, kemudian ada law enforcement-nya di situ, tidak bisa melawan kita. Ya, tidak bisa melawan. Makanya kalau misalkan ini bermasalah, maka ada pintu-pintu yang lain. Kita itu negara demokrasi ya. Dan kalau misalkan memang seperti ini, seharusnya salah satu yang didorong untuk masuk ke pengadilan itu Joko Widodo. ada gugatan-gugatan di Komisi Informasi Publik, Iya. isunya sudah tunjukkan ijazah Pak Jokowi itu. Baik, ini. Nah, sekarang begini. Jadi, clear lah yang kita dapatkan. Ini bisa berhenti apabila salah satunya itu mendapat gangguan kejiwaan begitu. Nah, karena ini deliknya delik aduan, argumen yang sama pun bisa kena apabila pelapornya ini ternyata mengalami gangguan kejiwaan. Seperti tadi ya. Cuman ini kan gangguan kejiwaan orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan itu kan gangguan kejiwaan bagi orang-orang yang kere begitu, yang melarat. Kalau gangguan itu jadi nggak pakai baju tuh. Kalau gangguan kejiwaan buat orang-orang yang besar begitu, yang ada di atas sana, pejabat-pejabat itu kalau gangguan kejiwaan pakainya baju raja. Padahal bukan raja, rakyat jelata. Tadinya juga masuk ke gorong-gorong. Masa dari tadinya masuk ke gorong-gorong tiba-tiba pakai baju raja begitu ya? Ini kita saksikan nih. Menurut Pak Zul, mengapa Presiden Prabowo belum Sebentar, mengeluarkan? ini agak panjang dulu ya supaya ada konteksnya. Ini sedang memberitakan atau sedang membicarakan permasalahan IKN. Kita bentar dulu sedikit. Itu kan sudah ditolak gitu. Atau ada gugatan-gugatan di Komisi Informasi Publik, Iya. isunya sudah tunjukkan ijazah Pak Jokowi itu. Jadi Menurut Pak Zul, mengapa Presiden Prabowo belum mengeluarkan Kepres pemindahan ibu kota? Saya tidak tahu persis, tapi sebetulnya dia harus memanfaatkan momentum ini, gitu. Dan harus banyak pertimbangan, kan ada Bappenas segala, atau pertimbangannya mana yang lebih menguntungkan. Jangan ini gegabah, ini keputusannya itu gegabah. Saya punya teman kebetulan salah satu purnawirawan yang ditugaskan oleh markas besarnya untuk meninjau lokasi pembangunan itu. IKN. Iya, status tanahnya masih bermasalah semua loh. Berarti kan ya gegabah lah, ngawur lah. Menurut saya ngawur ini, sudah ngawur. Nggak bisa mengelola negara dengan cara ngawur begini. Terus kalau sudah ngomong korupsi, saya paling emosi. Saya lihat ke kehidupan rakyat kita seperti apa. Betul. Korupsinya kayak begitu. Saya tahu ini nggak ada yang audit ini. Pengeluaran anggarannya nggak ada. Kalau Kepres belum dikeluarkan, artinya IKN digantung, Pak Zul. Nah, iya, enggak, tapi kan ibu kota tetap ya tergantung. DPR ini yang saya sayangkan, DPR ini loh. Masa nggak peduli sama sekali dengan kondisi-kondisi ketatanegaraan kita? Nggak ada yang keluar suara sama sekali dari Senayan itu. Itu yang saya sayangkan gitu. Saya khawatir, kan saya pernah ngomong ya, kalau ada ketua, wakil ketua, lebih tinggi ketua, ya kan? Rakyat dengan wakil rakyat, lebih tinggi rakyat. Saya khawatir rakyat mengambil sikap loh. Itu yang saya khawatirkan. Saya sempat baca beberapa anggota Dewan menyarankan untuk sementara IKN dijadikan seperti istana kepresidenan di beberapa tempat. Di Bogor, Cipanas, atau di Tampak Siring. Mubadir buat saya. Yang penting sekarang apa kepentingannya buat rakyat. Jangan terus presiden yang dijadikan, dia kan petugasnya rakyat. Itu yang terbalik-balik. Nah, itu yang maksud saya itu. Seharusnya presiden itu pelayan. Tapi sekarang itu di kita, termasuk ya Jokowi, termasuk juga yang dulu-dulu sebetulnya, pejabat sekarang di kita itu pengennya dirajakan. Nah, ini harus ada upaya untuk mengembalikan itu, jangan dinormalisasi. Rakyat yang harus diutamakan, rakyat kita menderita kok. Tuh. Urusan pejabat kan itu, misalnya presiden pensiun dapat tanah. Apa sih 5 tahun? Outsourcing ini. Kan pegawai outsourcing 5 tahunan Iya, dapat jatah. presiden itu jadi outsourcingnya oligarki tuh. Kan itu. Kesel kan? Menurut Pak Zul, apakah putusan MK yang mengembalikan Jakarta sebagai ibu kota negara itu bentuk dalam tanda kutip
evaluasi terhadap IKN? Saya berharap begitu. Tapi kita lihatlah, rakyat ini sudah saatnya rakyat berdaulat. Makanya saya memberanikan diri sebagai warga negara, saya sendirian, saya gugat. Untuk memancing yang lain-lain, ayo rakyat ini lebih punya hak untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan kita. Gitu. Apakah juga mungkin pembangunan IKN dianggap beban bagi rezim Prabowo sehingga perlu dievaluasi? Kasat mata iya, secara kasat mata banyak yang tidak benar kok dalam proses pembangunannya. Iya kan? Banyak yang tidak betul. Itu masalahnya. Makanya perlu evaluasi. Keputusan MK ini momentum buat saya. Meskipun putusannya seolah-olah gugatan saya ditolak. Nggak masalah. Buat saya tetap bersyukur bahwa ada ketentuan di situ sesuai petitum saya untuk menetapkan Jakarta tetap sebagai ibu kota negara. Nah, itu yang saya harus bersyukur. Ini momentum. Ayo kita teruskan ini. Gitu. Pak Jul melihat lebih jauh, apa sih sebenarnya persoalan Pak Jokowi begitu menggebu-gebu untuk membangun IKN? Saya kira ini ambisi pribadi aja, megalomania kalau saya lihat. Sejak awal saya melihat sosok ini ada gangguan kejiwaan. Nah, beliau itu dokter ya, nanti juga akan ditegaskan di akhir tuh. Tuh, gangguan kejiwaan kata dokter. Ini harusnya polisi juga ambil nih sebagai apa namanya, sebagai saksi ahli begitu ya, Pak. Apakah Jokowi ini sehat? Tuh, harusnya polisi begitu. Ini kok bikin ibu kota negara yang ada saja masih baik-baik saja lah, kok kenapa bikin yang baru? Kemudian setelah bikin kenapa juga nggak jadi dan sebagainya. Ya, kemudian dia tadinya masuk gorong-gorong, kan rakyat biasa, terus kenapa pakai baju raja? Itu harusnya ditanyakan itu. Gitu, ada waham kebesaran, ya. Misalnya raja itu cuma punya 1 kereta kencana, dia bawa 8 kereta kencana, gitu. Ini kan perlu dievaluasi, ya kan. Apapun dia orang nomor 1 loh, nggak bisa bermain-main dengan keputusan-keputusannya. Banyak keputusan yang dibuat main-main menurut saya. Ya. Harus dievaluasi kembali oleh presiden sekarang, tapi terserah, ya kan. Ambisi pribadi untuk apa menurut Pak? Ya megalomania namanya, ya kan. Ambisi untuk berkuasa, sampai ada sebutan Raja Jawa gitu kan. Nah, ini kan penjilat-penjilat di sekelilingnya ini yang mendorong-dorong orang ini kan disebut nih Raja Jawa. Apa? Ini kan, aduh, nggak ada itu, sudah feodal itu, penjilat-penjilat itu, ya kan? Nah, inilah yang terjadi ya di kita. Kenapa kita bisa sampai dijajah ratusan tahun itu, menurut salah satu sumber begitu ya. Dan itulah yang bisa terjadi sekarang di Papua. Kenapa bisa seperti itu? Coba tonton, karena ada orang-orang lokalnya yang memang bisa dibeli. Ya, coba lihat misalkan di dalam film yang viral itu, ada nggak orang-orang yang dicaci maki sama para termul itu? Anies ada nggak di situ? Nggak ada. Habib Rizik ada nggak di situ? Nggak ada. Orang-orangnya itu nama-namanya yang keluar, SBY keluar di situ. Ya, SBY ada, siapa, Prabowo ada, Jokowi apalagi, udah jelas itu. Nggak ada, nggak perlu. Apakah Mengerikan. karena Pak Jokowi ingin meninggalkan legasi itu kan banyak hal yang harus dianukan untuk kepentingan bangsa ini, banyak. Misalnya Undang-Undang Dasar kita diganti, dia bisa meneruskan dekret Presiden 5 Juli 59 karena masih dipakai. Misalnya itu legasi positif. Kalau legasi ini yang berbau aroma korupsi ya bukan legasi namanya. Persoalan yang ditinggalkan, iya kan? Jadi apa yang ditinggalkan Jokowi dengan membangun IKN menurut Pak Zul? Kerusakan. Dalam hal Banyak hal, kerusakan. Udah institusinya rusak, ya kan? Dan kita lihat keputusan-keputusannya, tiba-tiba kayak orang nggak punya plan gitu kan? Nanti 17 Agustus kita adakan di sana, nggak jadi. Iya kan? Dan saya heran. 10 juta lapangan pekerjaan nggak jadi, ekonomi akan meroket nggak jadi. Hanya nggak ada yang mengingatkan gitu loh. Kalau dulu ada Dewan Pertimbangan Agung di Undang-Undang Dasar kita yang lama, ini nggak ada. Ada Dewan Pertimbangan Presiden, nggak berlaku semua. Jalan aja sendiri dia, kayak nggak merasa bersalah. Ini hikmah buat kita. Ini pelajaran besar buat kita ketika presidennya seperti Jokowi. Ya. Itu kalau kita mengambil hikmah. menurut Pak Zul, Pak Prabowo terbebani dengan IKN? Saya kira iya, tapi dia harus punya keberanian gitu. Dan kita juga harus
mengacu pada negara-negara lain. Mereka kan khawatir kalau presiden ini harus, mungkin satu saat ada presiden yang diadili, bisa saja. Karena banyak kok yang tertangkap itu, menteri-menterinya kan sudah ngomong, saya juga setor. Nah, ini kan fakta pengadilan. Iya. Tapi mana yang melakukan tindakan kelanjutan? Nggak ada. Nah, ini Itu yang saya heran, beradul ini. hukum di Indonesia itu secara dasolen ya, sebagaimana seharusnya sistemnya sudah bagus. Ya, yang sekarang itu kan permasalahan itu di lapangannya. Nah, ini mana yang berani untuk mengadili Jokowi itu? Kita kan menuntut keadilan, sama-sama orang Indonesia lah. Ya, di hadapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan jelas itu. Oke. Pada bulan Jul putusan MK itu apakah bisa dibaca juga sebagai bentuk tamparan politik bagi Jokowi? Mungkin MK tidak melihat itu, gitu loh. Dia melihat petitum saya masuk akal, ya kan? Meskipun ditolak, tapi itu dipakai juga petitum saya untuk tetap menetapkan Jakarta. Mungkin mereka nggak memiliki itu, tapi saya tidak tahu ya. Enggak, menurut Pak Jul. Bisa saja, karena ini kelembagaan kita ini antara eksekutif, yudikatif ini kan sudah rancu. Ya, udah kacau. Orang-orangnya ya itu aja bergantian. Ini dibeda sini kan gitu. Kan orang-orang partai politik semua. Emang aneh kemarin kan ketua MK kok bisa jadi saudaranya presiden, yang mana meloloskan anaknya presiden menjadi wakil presiden, calon wakil presiden saat itu. Lucu kan? Udah rusak, kita itu sudah rusak. Yang merusak republik ini kan partai politik. Sebagai pencetus ide dan orang yang memiliki ambisi untuk pemindahan ibu kota, apakah putusan MK itu bisa menjadi tamparan tersendiri bagi Pak Jokowi? Kalau melihat karakternya dia tidak pernah merasa bersalah, dia benar terus, gimana? Itu tadi masalah kelainan jiwanya itu. Udah tidak perlu saya tutupi lah, ada kelainan. Kelainan kepribadian, kelainan kejiwaan, ya biar aja. Saya sebagai dokter saya melihat itu gejala itu ada. Oke, dan menurut Pak Jul putusan MK ini nanti ada konsekuensi dalam konteks pembangunannya, termasuk anggarannya nanti dari harus dong, harus. Buat apa ada Mahkamah Konstitusi mengambil putusan tapi tidak ada implikasinya, buat apa? Bubarin aja kalau gitu kan gitu. Dan tadi menarik ya perkataannya yang mengatakan bahwa Jokowi itu tidak pernah merasa salah. Betul itu. Kapan selama 10 tahun itu? Coba apa saya yang kurang informasi begitu ya. Jokowi misalkan minta maaf, saya minta maaf karena IKN nggak jadi nggak jadi ibu kota negara misalkan begitu. Ada nggak tuh? Ya nggak tahu saya nggak tahu. Mungkin ada, mungkin. Cuman permasalahan ini Joko Widodo itu yang tidak pernah merasa salah itu diwakili oleh para termul. Kalau para termul jelas, coba suruh termul itu untuk mengkritisi satu saja kebijakan Jokowi, nggak bakalan ada, nggak bakalan nemu. Saya nggak pernah melihat Jokowi itu dikritik oleh para termul. Saya ya, misalkan saya dituduh anak abah, misalkan saya dituduh FPI. Coba lihat konten-konten saya. FPI itu Habib Rizik tetap saya mengkritik, beliau mengkritik yang bersangkutan, tetap saya kritik. Kemudian Anies Baswedan, tetap ada wilayah yang saya kritik juga. Apakah Anda pernah melihat ada yang namanya termul mengkritik Joko Widodo? Ada nggak? Cuman termul ya, teman-teman termul nih. Ada nggak? Insya Allah nggak bakalan nemu begitu. Kalau saya sendiri pribadi tidak pernah menemukan itu. Baik, jadi sudah selesai ini ya. Dokter Zul di sini sudah mengatakan secara jelas bahwa saya sebagai dokter melihat ada gangguan kejiwaan pada diri Jokowi. Sekarang, apakah ada dari pihak termul, dokter termul yang mengatakan bahwa Roy Suryo itu kegilaan punya gangguan jiwa begitu, ada nggak? Karena saya belum mendengar sampai saat ini begitu. Dan atas dasar pola pikir si pengacara Mawar tadi dan temannya yang nggak tahu siapa namanya, berarti ini kasus harus dihentikan begitu. Teruskan dong konsekuensi berpikirnya, jangan berhenti di situ doang ya. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.